Halo, selamat siang sahabat misi dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan kami Agustina Belani dan suami saya Johannes Edi Sutopo dalam pelayanan misi Kalimantan. Saat ini kami berada di Desa Sanggu, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Batu Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, tepat di sebelah rumah tempat tinggal kami. Kali ini kami akan sedikit sharing dengan pemirsa misi, dengan sahabat misi dimanapun Anda berada tentang bagaimana pelayanan misi yang kami lakukan, tentang bagaimana perjuangan suka duka yang harus kami alami, yang harus kami lalui selama kami melayani misi dari berbagai tempat ke tempat yang satunya. Di dalam perjalanan waktu kami melayani, hal yang paling menyakitkan dan hal yang paling tidak menyenangkan ketika kita dikhianat oleh teman sepelayanan kita, kemudian kita dijelek-jelekan, kemudian kita ditikam dari belakang. Itu benar-benar sesuatu hal yang sulit untuk diterima secara daging. Tetapi tidak mengapa, apa yang kami alami itu sebetulnya masih jauh lebih tidak sebanding dengan apa yang pernah Tuhan Yesus sendiri alami. Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengalami pengkhianatan oleh orang-orang terdekatnya, oleh murid-murid sendiri. Jadi kalau hari ini kami mengalami hal yang sama berkali-kali, biasa saja gitu, awali dengan sini. Oke, gimana saya? Oke, kita nyanyikan satu pujian. Ku mau menjadi roti yang terpecah bagimu, ku mau menjadi anggur yang tercurah bagimu, ku mau menjadi saksi menceritakan kasih, melayani lebih sungguh. Sahabat misi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada awalnya beberapa puluh tahun yang lalu pernah terjadi di dalam pelayanan gesekan antar gesekan di dalam pelayanan, dan itu sudah biasa. Dari mulai tahun 90-an 5 kami sudah mengalami hal itu, dan ternyata sampai hari ini kadang-kadang hal itu masih terjadi. Lalu seorang bertanya, sikap saya sebagai seorang misi, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Kami hanya katakan, Yesus berkata, semuanya sudah Yesus lakukan. Tuhan Yesus sudah mengalami hal itu. Di dalam salib, di dalam karya Yesus, masa anugerah itu ada pengkhianatan. Oleh siapa? Oleh Yudas, muridnya sendiri. Sesudah Yudas, ada pengkhianatan yang dilakukan siapa? Petrus. Ada pengkhianatan demi pengkhianatan di dalam perjanjian baru. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Itu untuk menguji kualitas di dalam pelayanan. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia saling menajamkan, dan kami merasa kami ditajamkan. Amin. Siapa yang ditajamkan pada saat Anda mau? Nah, sekarang menjadi pertanyaan gini, Anda menjadi mau besi yang mau untuk diasah atau menjadi pengasahnya? Saya berdoa jangan sampai aku jadi pengasah deh. Tapi tanpa disadari mungkin saya juga jadi pengasah bagi orang lain. Dengan demikian, setiap waktu, setiap saat dalam pelayanan itu pasti terjadi dan ada saja. Untuk itu menjadi penyemangat bagi setiap sahabat misi, jangan mundur pada saat kau dikhianati. Pada saat orang bermanis muka di depan, tapi pada akhirnya mereka menusuk dari belakang. Itu sudah disuratkan, sudah tersurat dan tersirat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Semuanya terbuka, ya, semuanya terbuka. Justru kadang-kadang lebih jahat di dalam pelayanan daripada di dunia, ya, di dunia di luar pelayanan. Dan itu terjadi untuk mengasah saudara dan saya, sehingga supaya pada saat Anda mengalami, maka Anda tidak murtad, Anda tetap bertekun, Anda tetap pegang Tuhan, pegang Yesus, bahwasanya Yesus adalah sandaran hidup kita, karena pelayanan itu punya Yesus, punya Tuhan. Dia adalah kepala gereja itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita tetap fight, kita tetap terus berperang, maju melawan dunia ini. Dengan demikian kita tambah kuat. Terserah orang yang jadi pengasah untuk Anda dan saya, mereka tidak akan mengalami damai sejahtera.
Kalau pelayanan hanya otak-atik matuk, artinya di otak-atik supaya cocok. Tidak bisa. Karena sudah ada panduannya. Panduannya adalah kebenaran firman Tuhan. Itu panduannya. Ada yang ditanyakan lagi sayang? Oke, jadi kenapa ya orang yang seperti itu kok masih kalau dibilang eksis dalam pelayanan, terus pelayanan yang yang diperbuatnya itu pelayanan yang seperti apa dan jadinya seperti apa gitu? Ya, mereka memilih. Karena ada orang di dalam kehidupan ini tidak pernah lepas. Ada orang yang punya mau. Punya mau itu bukan hanya harta benda. Punya mau untuk namanya dikenal. Punya mau dan lain sebagainya. Popularitas dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya adalah duit. UUD, ujung-ujungnya duit. Akan tapi pada saat kita murni dan kita mau dimurnikan terus, mau diasah terus, rugi tidak apa-apa. Tetapi lihat pada akhirnya, ya, lihat pada akhirnya. Sekian puluh tahun saya mengabdi di dalam pelayanan misi dan Tuhan tidak buat saya miskin. Amin. Walaupun saya seolah-olah dirugikan, tapi terus berjalannya waktu sampai pada akhirnya saya mengalami sukses. Apa tuh sukses? Sukses adalah perjalanan menuju kepada Tuhan. Amin. Sehingga pada saat saya masih fight, saya masih berjalan, itulah kesuksesan itu. Apalagi saya bersama dengan seorang istri yang sepadan, yang memang sepakat untuk apa? Untuk berjalan mencari jiwa. Yang lain terserah dan Tuhan sudah atur semua. Amin. Kiranya begitu ya. Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin.